Gila, ini film horor terbaik Indonesia tahun ini. Tapi semakin banyak masalah makin seru dikontenin tuh, Mbak. Oke, film ini berjudul Tebusan Dosa. Dan film ini film yang sangat hype ya. Di seminggu terakhir ini trailernya lagi rame dan juga digadang-gadang sebagai film yang cukup proper dan legit. Karena bisa kita tahu film ini katanya diproduseri juga ya oleh kerjasama antara Palari Film dengan juga Showbox. Showbox itu adalah rumah produksi film yang memproduksi film Ex Huma ya, kalau teman-teman ingat di awal tahun kemarin. Dan apakah film ini sesuai dengan ekspektasi kita para penonton? Untuk itu langsung aja akan kita review di Ngomongin Film kali ini. Oke, film ini disutradarai oleh Yosep Angginun. Ini adalah kayaknya pertama kalinya dia ya untuk mensutradarai film horor gitu. Karena sebelum-sebelumnya yang bisa gue lihat film-filmnya dia ini film-film kehidupan ya, film-film drama kehidupan gitu. Terakhir bisa gue lihat ada film 24 jam bersama Gaspar, yang di situ sebenarnya gue juga belum nonton sih filmnya kayak apa. Yang katanya juga sebenarnya bagus gitu ya, yang meranin kalau nggak salah Reza Rahardian di situ. Dan selanjutnya film Tebusan Dosa ini juga dibintangi oleh nama-nama yang memang cukup mantep banget di sini ya. Ada Happy Salma, lalu selanjutnya ada Putri Marino, salah satu artis langganan yang selalu dipakai sama rumah produksi Palari Film akhir-akhir ini. Karena terakhir film Kabut Berduri ya, yang sempat gua review juga, itu juga diperankan, dibintangi oleh Putri Marino. Dan di sini Putri Marino keren banget, gila, gua nggak habis pikir bisa ngeliat Putri Marino main film tuh kayak gini gitu, cakep banget gitu ya untuk bisa memberikan emosinya di setiap scene yang ada, keren banget sumpah. Dan juga dibintangi oleh Shogen. Shogen ini orang Jepang beneran apa enggak ya? Karena ini adalah salah satu aktor yang native bahasa Jepang dia ngomongnya gitu ya. Dan gua rasa sih kayak orang Jepang beneran. Dan sempat gua kira awalnya adalah Primus sebenarnya, awalnya gua kira. Dan selanjutnya ada Bisma Mulia, lalu ada Laksmi Notokusumo sebagai Uti ya, sebagai ibunya Wening di sini yang diperankan Happy Salma tadi. Dan selanjutnya ada Keiko Ananta sebagai anaknya Happy Salma, si Wening tadi, bernama Nirmala. Dan untuk sinopsis film ini menceritakan Wening ya, di sini dimana Wening adalah seorang ibu yang sedang berduka karena putrinya yang bernama Nirmala menghilang gitu setelah kecelakaan sepeda motor di sebuah jembatan. Yang dimana kecelakaannya juga dialami ya oleh sang ibu itu sendiri, yaitu si Wening tadi, dan juga sang nenek yaitu Utiyah tadi gitu. Dan kecelakaan ini membuat Nirmala hanyut dan juga merenggut nyawa sang nenek yaitu ibunya si Wening, karena juga harus hanyut gitu pada saat itu. Dan lantas ini yang membuat Wening ini dihantui oleh perasaan bersalah yang sangat dalam gitu ya. Terlebih lagi Nirmala juga hilang dan pencarian akhirnya dilakukan gitu. Tapi meski terpukul, si Wening ini tetap yakin gitu bahwa anaknya ini, si putrinya Nirmala ini masih hidup. Dan juga ia bertekad untuk menemukan si Nirmala ini ya dengan bantuan tim SAR dan juga bantuan banyak karakter-karakter di film ini. Salah satunya yaitu ada Tetsuya, di situ digambarkan sebagai seorang peneliti dari Jepang ya yang sedang bermukim di desa tersebut, yang juga dimana sebenarnya adalah majikan dari neneknya Utiyah gitu. Yang dimana neneknya ini membantu bersih-bersih di kediamannya si Tetsuya tadi. Dan juga Wening dibantu oleh Tirta, dimana Tirta ini diperankan oleh Putri Marino, yang dimana salah satu cast terbaik bisa gue bilang di film ini, dimana dia digambarkan di sini karakternya sebagai seorang guru renang yang galak, tapi juga dia punya podcast misteri yang dimana tertarik tentang ceritanya Wening ini gitu. Dimana Wening kan memang hidupnya ini dilanda kesedihan banget gitu ya, banyak tragedi yang terjadi di hidupnya gitu, dan ingin mengangkat cerita Wening untuk bisa disiarkan di podcastnya agar bisa didengarkan oleh banyak orang gitu. Dan selanjutnya si Wening juga dibantu oleh seorang dukun bernama Mbah Gowa, dimana Mbah Gowa ini juga salah satu orang yang memang sangat membantu ya ceritanya di film ini untuk bisa menemukan Nirmala. Namun di tengah usahanya ini Wening memang tidak serta-merta menghadapi ini dengan mulus gitu, karena ada banyak cobaan dan ada banyak gangguan. Salah satunya Wening ini sering diganggu oleh arwahnya Utiyah, yang dimana itu ibunya, dan banyak juga penampakan-penampakan teror yang terjadi di film ini gitu dalam usaha Wening untuk mencari anaknya. Dan dalam pencarian ini mulai terungkap sedikit demi sedikit misteri dan juga backstory yang ada
dan juga mungkin bisa jadi sebagai penyebab dari kelamnya hidupnya Wening ini gitu. Dan perlahan demi perlahan masa lalu Wening mulai terungkap sedikit demi sedikit, yang dimana mungkin ada sangkut pautnya dengan tragedi-tragedi yang terjadi di hidup Wening. Dan di tengah cobaan yang dihadapinya ini, Wening tetap berharap tentunya untuk bisa menemukan Nirmala nanti di akhir. Tetapi seiring usaha ini kian banyak rahasia yang terungkap gitu, dan juga misteri dan juga teror makin banyak gitu. Dan apakah Wening berhasil menemukan anaknya Nirmala yang hilang di sungai? Untuk itu teman-teman langsung bisa tonton aja, karena gua nggak bisa spoiler, karena ini film memang penuh dengan cerita yang cukup plot twist gue bilang ya. Jadi gua nggak bisa bilang ini akan mengganggu pengalaman menonton teman-teman semua. Dan selanjutnya langsung aja untuk review buat film ini dari gua banyak banget catatan gue buat film ini. Tentunya catatan positif semua udah gue catat ya. Yang dimana film Tebusan Dosa ini adalah bisa gue bilang film horor terbaik tahun ini gitu, secara penulisan, secara acting tentunya. Jadi ini keren banget bisa gue bilang. Dan ditambah lagi poin plus pertama bisa gue catat di sini adalah ini plot ceritanya relate banget, deket banget dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di situ bisa kita lihat detail-detail yang ada, tentunya sangat relate. Dimana salah satunya ada tukang cuci di situ, bisa gue lihat di scene ketika di awal yang marah gitu, atau enggak agak kesal dengan Wening karena tidak fokus bekerja, yang bisa kita tangkap juga sebenarnya masuk akal gitu di setiap keluhan-keluhan yang ada. Jadi kita tuh nggak pernah ngelihat ada karakter yang jahat-jahat banget gitu dan baik-baik banget. Jadi ini benar-benar emang situasi yang cukup mirip di kehidupan sehari-hari, nggak ada yang terlalu didramatisir. Bahkan sampai gue lihat ketika si Wening kehabisan uang buat bayar kontrakan, dia pun ditelepon dengan cara yang memang cukup sopan gitu ya, untuk bisa melunasi hutang kontrakannya. Jadi benar-benar nggak ada yang cukup drama di sini ya, untuk bisa dibilang, "Hei kamu cepat bayar kontrakan atau enggak kamu akan segera keluar dari sini." Itu nggak ada. Jadi ini benar-benar memang cukup relate gitu di kehidupan sehari-hari dengan masyarakat Indonesia tentunya. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ini cast-nya luar biasa. Acting dari para castnya gila banget. Salah satunya bisa gue bilang di sini ada Putri Marino. Gue bisa bilang ini adalah salah satu pengkarakteran dia, acting terbaik dia di sebuah film ya. Terakhir bisa gue bilang di film Kabut Berduri juga itu udah bagus, tapi di sini lebih dalam lagi digali gitu dari segi emosi yang dibangun gitu secara karakter oleh Putri Marino melalui Tirta. Dan juga selanjutnya secara plot story ini bisa gue bilang sempurna, nggak ada celah buat bisa gue masuk gitu untuk bisa gue kritik, karena secara detail yang ada, secara garis besar ini nggak ada yang bolong. Jadi ini nggak ada plot hole sama sekali. Dan tentunya ini gue cukup nyaman banget untuk bisa ngikutin cerita ini. Benar-benar kita tidak dibuat pusing, dan juga benar-benar kita ya cukup linear jalan ceritanya. Jadi emang ini salah satu penulisan cerita yang cukup proper ya dari sebuah film horor di tahun ini gitu, di film ini. Jadi maka dari itu kenapa alasan gue bisa gue bilang ini film terbaik horor Indonesia tahun ini gitu, karena dari plot story-nya yang cukup sempurna bisa gue bilang. Dan dari jump scare-nya gila, ini luar biasa jump scare-nya, bahkan gue bisa teriak di situ, bener-bener teriak sumpah serapah ya, karena ini benar-benar gue kagetnya luar biasa. Ada satu momen di mana scene di situ gue cukup kagetnya gila-gilaan gitu ya. Gue nggak nyangka itu bakal ada jadi jump scare, karena ini film sebenarnya kan secara horor tidak terlalu pekat gitu ya horornya. Jadi benar-benar horor hanya sebagai pemanis aja, hanya sebagai ornamen pendukung, bukan jadi ornamen utama sebenarnya dari film ini. Ini lebih kuat ke film misteri, film thriller gitu ya, mungkin bisa gue bilang. Kayaknya nggak ada thriller, ini lebih ke film misteri sebenarnya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang suka film detektif. Ini teman-teman cocok banget pasti nonton film ini. Film Conan mungkin, cuma memang ini film detektif atau enggak film misteri yang memang ada bumbu horornya sebagai ornamen pelengkap. Jadi mungkin itulah bedanya ya mungkin dari film-film yang lain. Dan poin plus selanjutnya ada pendalaman karakter gitu dari setiap cast-nya, ini luar biasa. Jadi benar-benar kita tuh bisa dibawa untuk punya empati di setiap karakter yang ada gitu. Jadi kita benar-benar kenal dulu di awal film dengan para karakter, sampai kita benar-benar bisa ikut terbawa secara emosi nanti di ending film. Jadi benar-benar ini secara plot awalnya nih untuk bisa memperkenalkan karakternya itu digodok secara matang oleh sang sutradara ya di film ini. Jadi ya bisa gue bilang itu salah satu poin plus yang oke juga. Dan selanjutnya poin plus yang kesekian ini ada plot twist ya, dimana di sini ya plot twist yang benar-benar nggak disangka. Gue bisa dapet ya bahwa ada beberapa film yang memang ada plot twist, tapi dari plot twist yang ada kita udah bisa nebak gitu di tengah film, oh nanti ini akan ada plot twist nih gitu. Tapi di film ini nggak
kagak ada kita bisa nebak itu ada bakal plot twist di akhir. Jadi untuk teman-teman, gue nggak bisa spoiler, tapi yang pasti ini film memang cukup mengagetkan gue nanti di ending. Untuk teman-teman yang mau nonton mungkin akan ikut kaget nanti ya ketika nonton film ini di ending. Dan selanjutnya set tempatnya luar biasa, set tempat yang cukup relate, yang cukup nyata gitu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan setup buatan, dan juga bahkan sampai kalinya, sampai rumah-rumahnya itu benar-benar cukup menggambarkan kehidupan desa yang tenang, yang damai, yang cukup kuat gitu ya untuk keguyupan dari para warganya. Jadi benar-benar ini cukup mantap untuk dari set tempatnya. Dan untuk dari genre ini bisa gue bilang salah satu genre horor yang baru bisa gue bilang ya, karena ini adalah penggabungan dari film horor kehidupan gitu ya, film drama kehidupan, penggambaran biografi seseorang yang cukup kelam gitu ya secara drama, dan bahkan bisa kita ambil moral story-nya di situ, tapi digabung dengan genre horor. Itu gak pernah lihat gue tuh kayak film kayak gini. Mungkin untuk teman-teman yang pernah nonton genre kayak gini mungkin bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah, karena ini cukup menarik juga ya dari segi genre yang digabungin gitu ya, dari film horor digabung ke film drama biografi kehidupan. Dan selanjutnya secara penceritaan ini unsur manusianya kuat banget, dimana banyak moral story yang bisa kita ambil, banyak pesan-pesan moral gitu yang bisa didapat gitu ya dari film ini. Jadi emang salah satu film yang gue bisa bilang secara poin, secara skor ini harusnya tinggi ya, dan juga salah satu mungkin nominasi film terbaik tahun ini, Piala Citra udah pasti ini harusnya. Dan selanjutnya dari poin plus yang ada, sayangnya masih ada poin minus sedikit aja yang bisa gue catat, ya dimana mungkin detail-detail dan ya minus-minus minor yang bisa gue sebutkan di sini. Salah satunya adalah detail CGI-nya masih terlihat agak kurang rapi di situ ya, dimana gue bisa lihat ada api, scene api gitu kebakar gitu yang masih kelihatan CGI-nya mungkin. Dan juga ya lagi-lagi ini salah satu minus yang selalu gue ucapkan berulang-ulang di film-film horor sebelumnya, yaitu adalah gelap, dimana gelap ini masih belum bisa terpecahkan nih. Kenapa nih film-film horor Indonesia kok selalu gelap di scene malam hari ya? Gue ngomong di scene malam hari saat ini, karena kalau di scene siang harinya oke banget, mantep, di scene sore hari juga mantep. Cuma memang di scene malamnya ini masih gelap banget ya, dengan grading kebiruannya itu masih ada. Dan selanjutnya ada minus di sini, yaitu detail tentang pemahaman bahasa Jepang yang masih gue cukup bilang ribet banget gitu ya. Di sini ada aktor Jepang kan. Di situ tuh bisa gue bilang kenapa harus maksain pakai aktor Jepang gitu? Apakah ini emang dari kisah nyata atau apa? Karena ribet banget ya, karena ini bener-bener karakter utama kita ini yaitu si Wening kan gak ngerti bahasa Jepang ya. Jadi memang secara komunikasi akan sedikit kita terbawa agak bingung ya. Kok bisa tiba-tiba dia kadang-kadang iya paham gitu, padahal kan pakai bahasa Jepang gitu ya, pakai bahasa asing gitu ya. Jadi mungkin itu ya minus yang bisa gue sampaikan. Dan terlepas dari itu, ini masih film yang cukup oke banget. Dan untuk penilaian dari gue, film ini bisa gue nilai dengan nilai yang cukup tinggi harusnya. Dari segi cerita bisa gue kasih poin sempurna 5/5. Dan dari segi acting karakternya bisa gue kasih dengan skor 3/3. Dan untuk dari visual, mungkin visual yang akan sedikit gue kurangin poinnya, karena ada beberapa minus yang bisa gue sampaikan tadi, dengan skor 1/2. Jadi final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu adalah skornya 9/10. Salah satu film lokal rating tertinggi dari gue ya untuk di ngomongin film kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya reviewnya sendiri atau mungkin punya sanggahan dari review gue, bisa feel free banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, dan nanti bisa kita diskusikan tentunya bareng-bareng bersama dengan para teman-teman penikmat horor lainnya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, please banget klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.